bukti 3 tadi Gus ya. Nah, apa namanya tentang takdim beliau kepada guru dan takdim beliau kepada para habaib dan juga apa namanya tawadhu beliau. Tawadhu. Nah, bahkan saya tambahi lagi Habib, termasuk tawadhu beliau ya. Taklim beliau bukan hanya pada para gurunya, bahkan pada semua ulama. Beliau sebelum wafat Habib ya, sering pergi ke Tebuireng Habib, ke Jombang. Ya. Ke pondoknya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bukan untuk apa ya? Kalau saya husnuzon saya, karena memang ahwalnya beliau waktu itu juga menunjukkan ketawaduan ya. Beliau ngaji hadis kepada Ki Hasyim Asy'ari, murid beliau sendiri. Ngaji hadis kepada murid beliau sendiri, sampai dikisahkan juga pada waktu itu Ki Hasyim sama Syekhona saling rebut sandal Habib. Saling rebut membalikkan sandal masing-masing. Saking taklimnya Syekhona kepada para ulama, bahkan murid beliau sendiri beliau taklimi. Ya, Hasyim Asy'ari yang mondok ya bertahun-tahun di Bangkalan, tapi beliau tidak anggap sebagai seorang murid, bahkan beliau anggap beliau juga sebagai seorang guru, seorang ulama yang juga wajib untuk dihormati. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini mari kita saksikan bersama kisah karamah dan ketawadhuan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan kepada para alim ulama dan kepada para habaib, yang akan diceritakan langsung oleh cicitnya, yaitu Lora Ismail. Nah, kita kepingin mendengar tentang cerita Ki Khalil Bangkalan yang antum ketahui, mulai beliau kecil sampai beliau kok bisa beliau menjadi seorang wali yang sangat besar, dan bahkan para habaib pun sangat mengagumi dan cinta kepada beliau karena kealiman, ketawaduan beliau. Tafadhol Gus. Marhaba Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam taklim pertama kali kepada Habib Abdul Qadir Ba'abud dan semua muhibbin beliau, follower beliau. Jadi pertama-tama jika kita berbicara tentang Syekhona Khalil, kita akan berbicara tentang banyak aspek. Jadi alhamdulillah Habib, kami ini punya tim ya, tim dari zuriyah beliau, para pemuda zuriyah beliau yang dinamakan tim Lajnah Turas Al-Ilmi li Syekhona Khalil. Jadi tugasnya untuk mengumpulkan peninggalan Syekhona Khalil, karya-karya Syekhona Khalil yang selama ini tidak terpublikasikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang terkumpul sekitar 16 kitab atau 16 manuskrip, dan 2 alhamdulillah sudah dicetak. Dan dari sekian banyak penemuan yang kami temukan ini Habib, ada satu kitab yang menarik ya, membahas tentang sejarah Syekhona Khalil, manaqib Syekhona Khalil, yang ternyata setelah kami teliti ini adalah karya dari Musnidud Dunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi di situ beliau jelaskan bahwa Syekhona Khalil ini merupakan sosok yang agung, sosok yang mulia, waliullah besar. Takharraja ala yadaihi ya, yang mana Syekhona Khalil ini menurut Syekh Yasin berhasil mencetak ya sekitar 500.000 santri, nisfu miliun Habib pada zamannya. Yang mana 3.000 diantaranya menjadi seorang ulama besar. 3.000 diantara 500.000 tersebut menjadi seorang ulama besar. Nah, Syekhona Khalil ini Habib, kita mulai dari kelahiran beliau. Lahir pada tahun 1252 Hijriah. Ya, atau jika kita hitung dari sekarang mungkin sekitar 189 tahun yang lalu, hampir 200 tahun yang lalu. Nah, Syekhona Khalil ini lahir di Bangkalan. Ketika kecil pertama kali beliau belajar kepada ayah beliau Ki Haji Abdul Latif. Ya, baru setelah itu beliau mulai mengembara ke tanah Jawa untuk menambah ilmu. Beliau pernah di Melajah Habib. Melajah sekitar Martajasa, sekitar pemakaman beliau, kelahiran situ beliau. Beliau
pertama kali mondok ke Jawa itu di Langitan, Habib. Langitan ya? Beliau mondok di Langitan, ya. Di situ juga ketika pertama kali beliau mondok di Langitan, kita banyak mendengar kisah-kisah tentang karomah beliau ketika beliau mondok di Langitan, ya kan? Seperti ketika Syekhona Khalil, kiainya waktu itu mengimami Allahu Akbar, tiba-tiba beliau tertawa terbahak-bahak, ya kan? Pada waktu salat berjamaah. Setelah dipanggil oleh kiainya, ya, mengapa tadi kamu kok tertawa pada waktu salat berjamaah? Iya, kayak tadi saya ketika jenengan sholat, saya lihat jenengan bawa berkat di atasnya kepalanya jenengan. Oh, ternyata kiainya itu sebelum sholat, ya, dapat berkat dari undangan, baru datang dari undangan dapat berkat, hatinya mikir berkat tadi. Akhirnya kiainya paham bahwa Syekhona Khalil pada waktu itu bukanlah orang biasa. Ini anak ini santri ini punya banyak keistimewaan. Nah, beliau mondok di Langitan. Juga beliau pernah mondok di Gresik, Habib, di daerah Bunga. Wallahu alam pada waktu itu beliau berguru pada siapa. Juga beliau pernah mondok di Cangaan Bangil. Di Cangaan Bangil. Sampai sekarang masih ada di sana peninggalan sumur beliau, masih ada peninggalan kamar beliau juga masih ada di sana di Cangaan. Juga beliau pernah mondok di Kebon Candi Pasuruan, Habib. Di situ yang dikisahkan ketika Syekhona Khalil mondok di Kebon Candi, setiap hari juga beliau mengaji ke Sidogiri. Nah, setiap kali mengaji ke Sidogiri, kalau nggak salah jaraknya sekitar belasan kilometer, di perjalanan itu beliau selalu menghatamkan Yasin 41 kali. Itu, Habib. Dan juga termasuk ketawaduan beliau, termasuk penghormatan beliau terhadap para gurunya. Sebelum beliau masuk ke komplek, ya, dalamnya para masyayikh Sidogiri, beliau selalu mencopot sandalnya sebelum masuk ke komplek dalam Sidogiri, dalam masyayikh Sidogiri. Nah, itu juga beliau ke Sidogiri. Terakhir sebelum berangkat ke Mekah, beliau mondok di Banyuwangi, Habib. Di Banyuwangi, kalau nggak salah nama kiainya Kiai Abdul Basar. Kiai Abdul Basar. Itu daerah Genteng Banyuwangi, mungkin Habib tahu. Daerah desanya namanya Setel, daerah Genteng Banyuwangi. Sampai sekarang, insya Allah pondoknya masih ada. Nah, baru setelah itu Syekhona Khalil sebelum menginjak umur 20 tahun, umur beliau 19 tahun, beliau mondok ke Mekah untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya beliau mondok ke Mekah. Di situ beliau menuntut ilmu sekitar 7 tahun. Dan di antara guru-guru beliau, ya, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal. Yang paling utama adalah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, guru beliau yang juga guru dari kebanyakan para habaib Hadramut di zamannya, kalau nggak salah. Berarti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Naam, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Naam, seangkatan dengan beliau. Naam. Berarti mungkin bisa dikatakan bisa ketemu sama Kiai Khalil dia. Kemungkinan besar, Habib, kemungkinan besar. Coba nanti anda cari juga di kitab-kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad. Kalau ada kalimat tentang Ikhwan wa Kiai Khalil nyebut, nanti anak anukan juga. Marhaba Habib. Berarti satu zaman sama Habib Ahmad bin Hasan, kalau sebab di gurunya sama. Namanya Kiai Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, juga Syekhona Khalil berguru kepada Mufti Syafi'i di Mekah pada waktu itu, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan menariknya, ya, di situ Syekh Yasin menuliskan Kiai Khalil berguru kepada beliau fikih Hanafi. Nah, untuk fikih Syafi'inya, Syekhona Khalil berguru kepada Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, pemilik hasiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu juga, Habib. 7 tahun di Mekah beliau pulang ke Madura. Baru setelah itu yataraddad baina Mekah wa Madura sebanyak 7 kali, Habib, kalau nggak salah. Dan akhirnya ketika dikumpulkan masa menuntut ilmu beliau di Mekah, ya, itu jika digabungkan semuanya menjadi 30 tahun. Apa itu? 30 tahun.
naik kapal dulu Habib. Naik kapal Habib. Sampai sekarang masih ada Habib. Peninggalan kopernya, koper kayu Syekhona Khalil sampai sekarang masih ada ketika beliau pergi ke Mekah. Nah memang betul apa yang antum ucapkan Habib, bahwa beliau ini satu zaman dengan Al-Habib Ahmad bin Nasr Al-Attas, dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan dari kisah yang masyhur ya, yang kita dengar sampai sekarang, saya juga pertama kali mendengar ketika saya mondok di Tarim Habib, diriwayatkan bahwa Syekhona Khalil pernah berkunjung ke Seoul, bertemu dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, ketika itu dari kisah yang saya dengar Habib, ketika Habib Ali Habsyi berkumpul bersama para santrinya, beliau berkata sebentar lagi akan datang seorang wali, seorang alim dari tanah Jawa. Nah, ketika itu Syekhona Khalil datang, kalau nggak salah melewati jalur Mukalla, melewati kapal dari jalur Mukalla. Dan yang uniknya waktu itu Syekhona Khalil dan Habib Ali Habsyi ya bercengkrama dengan memakai bahasa Madura Habib. Sampai diriwayatkan juga Habib Ali Habsyi bertanya pada Syekhona Khalil, "Kimmah salah kenon?" seperti itu. Nggak bawa kimmah salakah? Kimmah salah kenon. Gitu. Kesini nggak bawa buah salak. Kan Bangkalan terkenal sampai sekarang sebagai sebagai kota yang banyak buah salaknya Habib, menjadi ikon kota Bangkalan sampai sekarang. Anak kok nggak dikasih salak ke sana? Kapan-kapan insya Allah Habib, kalau ke rumah anak kasih salak Habib. Iya betul. Juga Habib, beliau ketika di Mekah juga guru beliau Syekh Ali Ar-Rahbini juga ada, dan banyak lagi guru-guru beliau yang lain. Al-Muhim ketika beliau ini di Mekah ya, yang paling menonjol dari Syekhona Khalil ini adalah adab beliau, adalah akhlak beliau, adalah mujahadah beliau. Jadi beliau ketika di Mekah ini Habib, termasuk adab beliau ketika qadaul hajah, ingin buang air kecil atau buang air besar, nggak pernah di Mekah. Ketika ingin qadaul hajah, beliau selalu keluar dari kota Mekah, ta'ziman li Makkahul Mukarramah. Juga beliau sejak dulu Habib terkenal bagus tulisannya. Jadi beliau selama di Mekah itu setiap 3 hari sekali bisa menulis alfiyah, dapat 1 kitab alfiyah. Hasilnya untuk apa? Beliau jual. Hasilnya beliau jual untuk apa? Apakah untuk makanan sehari-hari beliau? Tidak. Beliau jual, uangnya beliau berikan kepada masyaikh beliau yang kurang mampu. Sedangkan beliau sendiri untuk makanan sehari-hari beliau memungut kulit-kulit semangka yang ada di tempat sampah. Allah. Itu mujahadah beliau. Tiap hari di Mekah kulit semangka yang beliau makan kulit semangka seperti itu Habib. Ini kisah Syekhona Khalil ketika di Mekah. Dan juga ketika di Mekah Syekhona Khalil ini berguru kepada Syekh Ali Ar-Rahbini, yang mana cucunya sampai sekarang ada di Gondang-Legi Habib makamnya. Yaitu kakek anak dari min jihatil dari arah ibu, ada di Gondang-Legi Malang, dimakamkan di situ. Syekh Ali Ar-Rahbini Habib ini ahli qiraah sab'ah. Beliau ini orang buta Habib, tidak bisa melihat. Nah, Syekhona Khalil ini setiap malam tidur di pintu musallanya beliau. Apa tujuannya? Agar ketika Syekh Ali Ar-Rahbini ini bangun untuk sholat tahajud di musalla, ya, Syekh Ali Ar-Rahbini ini menginjak Syekhona Khalil hingga Syekhona Khalil bangun dan menuntun gurunya ke mihrab, menuntun gurunya ke pengimaman. Jadi ini sekelumit tentang kisah Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Baru ketika itu beliau keluar dari Mekah ya dengan perintah gurunya. Jadi dikisahkan juga Habib bahwa ketika Syekhona Khalil ini waktu itu sudah beberapa tahun di Mekah, oleh gurunya Syekh Ali Ar-Rahbini kalau nggak salah diperintahkan untuk pulang. Ada 3 orang yang diperintahkan untuk pulang, ya. Nah yang pulang ini hanya Syekhona Khalil Habib. 2 temannya ini ada yang ke Irak kalau nggak salah, yang satunya ke
ke Mesir. Intinya nggak imtisal lil amril syekh, nggak menuruti perintah gurunya. Akhirnya Syekhona Khalil ini karena beliau imtisal, menaati perintah guru, beliau yang menjadi ulama besar. Sedangkan dua temannya ini ilmunya tidak manfaat. Mengapa? Karena tidak mentaati perintah guru. Akhirnya beliau pulang ke Madura. Waktu itu beliau rumahnya masih di Cengkebuan, bukan di Demangan. Antum tahu bukan di Demangan. Pertama kali waktu itu Syekhona Khalil pulang dan menikah dengan salah satu putri kerajaan, anak dari Adipati kalau nggak salah. Jadi Syekhona Khalil pernah menikah dengan salah satu putri dari Adipati Keraton pada waktu itu. Dan pada waktu itu karena beliau punya pengaruh ya, dibantu dengan beliau punya hubungan dengan keluarga kerajaan, akhirnya lawan beliau mulai terkenal. Dan ketika mulai terkenal, mulai banyak santrinya, akhirnya beliau pindah ke Demangan. Hingga akhirnya beliau punya banyak santri di sana, punya banyak murid di sana, sampai juga wafat di Demangan pada tahun kalau Masehinya 1925 ya. Jadi 1 tahun sebelum berdirinya NU, 1925. Jadi ini Habib sekilas tentang sejarah kehidupan Syekhona Khalil. Sebenarnya untuk membahas tentang kehidupan beliau ya, kalau Habib ingin bertanya ya, teman-teman ingin bertanya apa sih yang membuat Syekhona Khalil ini keramat ya, sampai sekarang ini makamnya diziarahi ribuan orang, bahkan setiap harinya berpuluh-puluh bis datang ke Martajasa, ke makam beliau dari segala penjuru Indonesia, bahkan yang dari Malaysia pun, dari Thailand pun juga ada yang berziarah ya. Jadi selama ini Habib memang buku-buku ya, atau orang-orang yang mengisahkan tentang sejarah Syekhona Khalil lebih fokus kepada karomah beliau, kepada khawarikul adah beliau, tapi tidak fokus kepada poin-poin ya, sebab apa Syekhona bisa mendapatkan karomah yang begitu besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya, seperti tadi, yang membuat Syekhona Khalil bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat karomah yang begitu besar adalah takzim beliau terhadap para gurunya. Ini Habib, takzim beliau terhadap para gurunya. Bukan hanya terhadap para gurunya, bahkan takzim beliau kepada para ulama secara umum. Ya. Jadi wabil khusus para habaib. Jadi dalam kitab manakib yang disebutkan Syekh Yasin Al-Fadani Habib, ketika beliau menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, akan saya bacakan di sini. Nah. Ketika Syekh Yasin menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, yang beliau sebutkan ada satu akhlak. Akhlakuhu wa manakibuhu, ini saya bacakan. Ya. Wa kana syadidat ta'addub wal ihtiram ma'a syuyukhi, ya. Bahwa Syekhona Khalil ini sifat yang paling menonjol dari beliau sangat hormat, sangat taklim terhadap para gurunya. Sampai dikisahkan di sini ada satu kisah, suatu ketika Syekhona Khalil ini naik delman Habib, ya. Naik delman, naik dokar, ini kisah yang masyhur. Tahu-tahu Syekhona Khalil nanya kepada supirnya, kepada Pak kusirnya, "Pak, ini kuda dari daerah mana? Berasal dari mana?" Supirnya menjawab, "Kuda ini berasal dari daerah Bima, Kiai." Kalau nggak salah Bima ini di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kalau nggak salah. Terkenal memang kuda dari sana. Iya, kuda dari Bima. Nah, di Mujarrad ya, di Mujarrad artinya ketika Syekhona Khalil ini mendengar bahwa kuda ini dari Bima, beliau langsung turun dari dokar, dari delmannya. Supirnya bingung loh, kenapa kok tiba-tiba Syekhona Khalil ini turun? Apa anak ini punya salah? Apa saya ini punya keliruan? Nah, ternyata Syekhona Khalil ini ya turun dari kudanya takut su'ul adab. Mengapa seperti itu? Karena beliau dulu punya salah satu guru yang berasal dari Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani bin Subah Al-Bimawi, Habib, ya. Nah, gurunya ini terkenal
punya banyak kuda, Habib. Nah, Syekhona Khalil takut su'ul adab kepada gurunya. Mengapa? Beliau khawatir kuda itu yang beliau naiki termasuk salah satu keturunan dari kudanya gurunya. Allah. Jadi gak mau. Ini saya harus hormat pada kuda, ya. Yang mana kuda ini kemungkinan besar adalah ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan salah satu keturunan kuda guru saya. Saya gak mau naik kuda ini. Saking ta'zimnya terhadap gurunya, bukan hanya ta'zim pada guru, tapi ta'zim pada setiap hal yang berkaitan terhadap gurunya, Habib. Nah, itu yang pertama, Habib. Yang nomor kedua dijelaskan oleh Syekh Yasin, wa kadza ma'a ahlil baiti qatibatan. Semua ahlul bait beliau ta'zim tanpa memilih, tanpa mengecualikan. Wa ma'al Arab. Wa ma'al Arab. Semua orang Arab, bukan hanya bait, semua orang Arab beliau hormati. Lam yusbat li ghairihi mithalun min ulama Jawa. Ya, tidak pernah ada ulama Jawa, ulama Nusantara yang punya taklim terhadap habaib seperti beliau. Fakana yara at-taqdir fil asyraf lam yakun yuqaddir ghairahum aktsara min dzalik. Ya. Jadi kalau untuk kepada para habaib, ya, pada ahlul bait, beliau ini taklimnya udah paling full. Udah tingkat paling tinggi. Ini Syekhona Khalil Habib. Kemudian ini dijelaskan bahwa suatu ketika beliau pernah diziarahi oleh Al-Habib Muhammad ibn Mustafa Al-Muhdar, Habib. Antum tahu, Habib? Muhammad bin Mustafa bin Ahmad. Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Antum tahu apa? Antum pernah dengar? Coba nanti Al-Fakir Suri ini ada ketamuan dari Bondowoso, dari keluarganya Habib Muhammad Muhdar. Ana coba saling sambil tanya. Oh, itu Habib Muhammad bin Mustafa aja apa ada terusannya lagi? Biasanya karena Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Nah, karena para habaib biasanya kalau sudah nyebut tiga nama itu mudah diketahui. Tapi kalau dua nama agak sulit karena namanya kan sama-sama. Nah, nanti Al-Fakir ingin tanya yang sezaman, nanti insya Allah banyak bertum insya Allah. Nah, kaji. Jadi ini ketika beliau kedatangan Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar, ya. Syekhona Khalil ini sampai menyambut beliau dengan bertelanjang kaki, gak pakai sandal. Allah. Juga beliau yutok tiurok sahu, sampai nunduk-nunduk Habib. Ketika menyambut dari jauh itu udah nunduk-nunduk dari jauh. Menyambut Habib ini, Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Juga dikatakan di sini Habib wazarahu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ya, beliau pernah ya satu zaman dengan Syekhona Khalil. Beliau benar kedatangan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, al-masyhur al-ma'ruf, yang makamnya di Ampel Surabaya, Habib. Naam. Fa'akramahu ikraman taman. Beliau muliakan sebegitu demikian rupa, beliau ta'zimi sedemikian rupa, ya. Bahkan di sini dikatakan wa kana yukatibu ma'al Habib al-Muhaddits Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, saudara dari Habib Ali Habsyi. Mukatabah, beliau saling surat menyurat dengan kakak Habib, ya. Kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga termasuk kedekatan beliau terhadap para habaib. Banyak murid beliau dari golongan para habaib. Yang paling masyhur adalah Al-Habib Salim bin Jindan, ya. Kakek dari kakek dari Habib Jindan. Itu ini masyhur bahwa beliau menyebutkan dalam banyak karangan beliau, ya, bahwa saya mengambil sanad dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nah, termasuk taklim beliau Habib terhadap para gurunya. Jadi Syekhona Khalil ini punya guru, ya, namanya Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Yaitu beliau Syekh Abdul Azim ini pernah mengajar sekitar 30 tahun di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram. Nah, beliau ini Habib ketika guru beliau ini wafat, Syekh Abdul Azim ini wafat, Syekhona yang menyolati, ya, Syekhona yang menguburkan, Syekhona yang memandikan, ya. Bahkan dikatakan, ya, oleh sebagian habaib di Madura ini ada dua wali besar, Habib. Yang satu masyhur, Syekhona Khalil. Yang kedua mastur, yaitu guru beliau ini, Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Bahkan ketika bukan aslinya Mekah kalau nggak salah. Aslinya Mekah, cuma wafat di Madura.
Oh, wafat di makamnya Madura. di mana, Gus? Makamnya? Nah, ini ceritanya akan saya ceritakan, Habib. Siap. Bahkan dikatakan ya oleh sebagian habaib, di Madura ini ada dua wali besar, Habib. Yang satu masyhur, Syekhona Khalil. Yang kedua mastur, yaitu guru beliau ini, Syekh Abdul Azim, anak Syabandi. Bahkan ketika bukan aslinya Mekah kalau nggak salah. Aslinya Mekah, cuma wafat di Madura. Oh, wafat di makamnya Madura. di mana, Gus? Makamnya? Nah, ini ceritanya akan saya ceritakan, Habib. Siap. Syekh Abdul Azim ini ketika wafat, Syekhona Khalil ketika ingin menyurati, beliau mundur. Mengapa? Karena beliau melihat Syekh Abdul Azim ini ketika wafat tubuhnya penuh dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah tubuhnya. Nah, saking takzimnya Syekhona Khalil terhadap gurunya ini, untuk mengenang gurunya ini, beliau sampai berkata, ya barang siapa yang berziarah ke makamku, tidak berziarah ke makam Syekh Abdul Azim, maka sama saja ia pergi ke Mekah, tidak berziarah ke Madinah. Gitu. Makamnya itu ada sekitar 300 meter sebelum pemakaman Syekhona Habib. Di sebelah kiri itu komplek pemakaman. Sampai sekarang alhamdulillah ada yang merenovasi, Habib, salah satu alumni Darul Mustafa, ya. Itu ada poster besar makam Syekh Abdul Azim, guru Syekhona Khalil. Ini saking takzimnya beliau terhadap gurunya. Insyaallah Habib Abdul Qadir kalau ke Bangkalan, anak ajak ziarah insyaallah ke makam Syekh Abdul Azim. Insyaallah. Ini gila beliau Syekh Abdul Azim ini pertama kali yang membawa tarekat Naqsyabandi ke Madura. Jadi kalau orang-orang Naqsyabandi pasti tahu makam beliau, pasti tahu makam Syekh Abdul Azim. Juga Habib termasuk yang membuat beliau ini karomah, ya. Beliau ini tawadhu, sangat-sangat tawadhu. Bahkan meskipun beliau punya ribuan santri yang alim alamah, bahkan meskipun beliau ini seorang wali yang punya pangkat sangat tinggi di sisi Allah, beliau tidak pernah merasa dirinya orang alim. Sampai diriwayatkan Syekhona ini Habib kalau mengajar jurmiyah nggak pernah hatam. Padahal beliau ini kan alamah, sangat alim dalam ilmu nahu, ngajar alfiyah, ngajar kitab-kitab besar. Tapi ketika mengajar jurmiyah nggak pernah hatam, katanya Habib. Mengapa begitu? Karena setiap Syekhona Khalil ini sampai pada babula, Habib, ada situ babula, bab menerangkan tentang la linafil jinsi, ya. Iklam, kan seperti itu bacanya. Iklam, ketahuilah. Oleh Syekhona Khalil dibaca lurus, babu la a'lam, bab saya tidak tahu. Bab saya tidak tahu, seperti itu Habib. Nah, akhirnya setiap sampai pada bab itu beliau baca babul a'lam, bab saya tidak tahu. Beliau langsung tutup kitab, terus beliau berkata, oh iya saya ini emang nggak tahu apa-apa, katanya. Turun, pulang ke rumahnya. Besoknya mulai lagi dari babul kalam. Memang dalam pembacaan kitab beliau sering nyeleneh, Habib. Sampai kalau nggak salah diriwayatkan Ki Abdul Karim Lirboyo itu kalau baca kitab, ya, atau kalau maknai, itu ada kalimat yang nggak sesuai dengan nahu, ya. Al-kalamu itu dibaca al-kalami, seperti itu Habib. Ada yang protes, loh kok bisa kok? Ada yang iskal dalam hatinya, kok bisa kok mubtada kok dibaca kasroh, kok dibaca jer. Akhirnya dikasyaf oleh beliau, yo jangan protes, lo guru saya bacanya seperti ini, ya, seperti itu. Guru saya baca seperti itu. Ini Habib dari sekian banyak aspek, ya, dari sekian banyak sebab mengapa Syekhona Khalil bisa melambung namanya, bisa besar karomahnya, bisa dikenal namanya sampai detik ini. Berarti 3 tadi, Gus, ya? Nah, apa namanya tentang takdim beliau kepada guru, dan takdim beliau kepada para habaib, dan juga apa namanya tawadhu beliau. Tawadhu. Nah, bahkan saya tambahi lagi, Habib, termasuk tawadhu beliau, ya. Takzim beliau bukan hanya pada para gurunya, bahkan pada semua ulama. Beliau sebelum wafat, Habib, ya, sering pergi ke Tebuireng, Habib, ke Jombang, ya, ke pondoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan untuk apa, ya? Kalau saya husnuzon saya, karena memang ahwalnya beliau waktu itu juga menunjukkan ketawaduan, ya. Beliau ngaji hadis kepada Kiai Hasyim Asy'ari.
murid beliau sendiri, mengaji hadis kepada murid beliau sendiri. Sampai dikisahkan juga pada waktu itu Ki Hasyim sama Syekhona saling rebut sandal, Habib. Saling rebut membalikkan sandal masing-masing. Saking taklimnya Syekhona kepada para ulama, bahkan murid beliau sendiri beliau taklimi. Ki Hasyim Asy'ari yang mondok ya bertahun-tahun di Bangkalan, tapi beliau tidak anggap sebagai seorang murid, bahkan beliau anggap beliau juga sebagai seorang guru, seorang ulama yang juga wajib untuk dihormati. Sekian hari ini. Mungkin selebihnya bisa ditanyakan pada tanya jawab. Nah, mungkin santri-santri beliau Gus yang apa namanya yang masyhur yang di tanah Jawa. Oh, banyak sekali Habib. Ya, alhamdulillah saya sudah printkan ya kitabnya Syekh Yasin. Kita akan sebutkan satu mungkin tokoh-tokoh yang terkenal ya Habib. Iya, yang terkenal. Yang pertama ini Al-Allama Al-Kabir Kiai Ahmad Maksum Lasem. Ya. Jadi gak heran Syekh Yasin ini mengapa kok Syekh Yasin menyebutkan beliau pertama kali? Karena ini gurunya Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin Padang ini nyambung sanadnya ke Syekhona melalui jalan ini Habib. Syekh Yasin ngambil dari Syekh Maksum Lasem, Ki Maksum Lasem mengambil dari Syekhona Khalil, atau Syekh Yasin ngambil dari Ki Ahmad Tubagus Bakri, Banten. Ini juga murid Syekhona Khalil. Ki Ahmad Tubagus juga ngambil dari Syekhona Khalil. Jadi untuk sanad ya, banyak dari para ulama kita di zaman sekarang ya, hatta Habib Umar, Habib Salim, Said Muhammad, bahkan Masyaikh Al-Azhar, ini kan kebanyakan beliau ngambil sanad ya dari Syekh Yasin. Ya. Otomatis juga nyambungnya nanti ke Syekhona Khalil Habib. Seperti itu. Juga termasuk murid beliau Habib Salim bin Jindan. Yang sudah kita sebutkan tadi. Juga disebutkan di sini Kiai Hasyim Asy'ari jelas. Kemudian Kiai Yasin bin Rois Pasuruan. Kemudian di sini ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ada Kiai Bishri Samsuri. Juga ada Kiai Manap Nirboyo, atau yang kita ketahui Kiai Abdul Karim Nirboyo. Berarti NU ini ada di pangkuannya Syekhona Khalil ya? Oh, inspirator utama Habib. Karena kisahnya sudah ma'ruf. Enggak. Inspirator utama. Gimana Gus? Oh, ceritanya panjang Habib kalau dia ceritakan. Singkat, secara singkat. Intinya pada waktu karena itu. kalau kita lihat orang-orang penting yang beliau semua adalah santri Syekhona. Naam. Jadi memang Syekhona Khalil ini yang waktu itu kisahnya masyhur, pemberi tongkat ya. Beliau ngasih tongkat ke Kiai As'ad Sukorejo ya, untuk diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai isyarat restu beliau atas berdirinya NU. Singkatnya seperti itu Habib. Jadi berdirinya NU ini restu utamanya dari Syekhona Khalil Bangkalan, seperti itu Habib. Oke, jadi juga termasuk tadi muridnya Kiai As'ad Sukorojo juga Habib. Juga disebutkan ada Kiai di sini Habib dari Bangil Habib. Habib Abdullah bin Akil kalau nggak salah. Segaf ya, Abdullah Segaf. Sejaman dengan beliau atau tidak? Ini banyak Habib, sekitar 70, kalau disebut satu-satu gak bakal nutup. Siapa di antara kalau di Probolinggo ada mungkin yang antum tahu? Kiai Hasan Genggong, Kiai Zaini Mun'im. Iya, Python ini ya, Python ya kalau nggak salah. Nah, Python, Kiai Hasan Genggong. Kemudian juga ada, kalau nggak salah, wallahu alam apa yang Nurul Qadim ini juga bergurunya ke Syekhona Khalil, wallahu alam. Kalau di Jember ini ada Kiai Ahmad Siddiq. Ada juga yang pengasuh Temporan, Habib Pondok Temporan, wallahu alam, Kiai siapa wallahu alam. Pokoknya kalau kita hitung ya, pondok-pondok besar di Madura, di Jawa, bahkan di Indonesia ini rata-rata pendirinya adalah murid dari Syekhona Khalil. Ana mau nyantri ke antum, Gus. Udah beda Habib.
Barokahnya udah beda, Habib. Allah Akbar. Ini ada yang tanya, Gus. Silakan Gus Salim. Ya, tafadhol, tafadhol. Apa namanya, mereka kan ingin, Gus, ingin lebih mengenal tentang Syekhona, kadang ingin barokah. Di antaranya, adakah foto beliau yang paling mendekati kebenaran gitu? Masalah foto ini, Gus. Ini penting sekali, alhamdulillah. Kita akan bahas. Jadi sampai saat ini ya, yang diyakini keluarga besar Syekhona Khalil masih belum ada fotonya. Ya. Untuk foto-foto yang selama ini tersebar itu bukan foto Syekhona Khalil. Itu bukan foto Syekhona Khalil. Ini yang pertama, Habib. Ini yang banyak tersebar. Ini. Iya. Ini bukan foto Syekhona Khalil. Itu foto Kiai Khalil juga, ya, tapi murid beliau. Ya. Asal dari Karangputoh, Kiai Khalil Karangputoh, ya. Berarti itu seperti ceritanya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi dibuat, ada orang buat foto, padahal itu bukan foto Habib Ali Habsyi, tapi Habib Ali bin Muhammad Shoaib Hauto yang ada di Hauto. Naam. Jadi untuk yang ini foto murid beliau, bukan foto Syekhona Khalil. Kemudian yang banyak tersebar juga, Habib, ini di Facebook banyak tersebar. Ya. Ini katakan juga foto Syekhona Khalil, ya. Ini bukan foto Syekhona Khalil. Ini foto murid beliau, Kiai Syamsuddin dari Ompul Sampang, ya. Juga foto murid beliau. Nah, terakhir yang viral juga ini, Habib. Iya. Ya. Nah, ini pertama kali mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu diklaim juga foto Syekhona Khalil. Saya yakin, aku yakin ini bukan foto beliau, ya. Ini foto jelas, fotonya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor yang tadi kita bahas tadi. Jadi karena ada buktinya. Ya? Kok bisa nyebar situ, apa tujuannya? Apa mereka pengen laris karena supaya jualan atau apa kayak modusnya nih, Gus? Wallahu a'lam, Habib. Ana tahu modusnya tapi nggak enak Ana sebarin. Sensitif, Habib. Ini isunya sensitif. Nah, betul. Ada, Habib, 2 foto, ya. Ada 2 foto yang saya punya, ya. Ini ada kemungkinan itu fotonya Syekhona Khalil. Ada kemungkinan, meskipun kemungkinannya mungkin 50-50, masih dicari anunya. 50-50, ya. Mengapa kok seperti itu? Karena ini pertama dikatakan sebagai foto paspornya Syekhona, ya. Pada waktu itu zamannya 1900-an, foto paspor sudah ada. Juga yang kedua, tidak ada klaim lain dari foto ini, Habib. Kalau kayak tadi 3 foto tadi, ini kan ada yang ini foto yang ini foto yang ini. Tapi untuk foto ini masih belum ada klaim lain tentang foto ini, ya. Tapi ada untuk kepastiannya masih harus kita pastikan. Ini yang versi keluarga Chang'an, Habib. Ini fotonya. Yang foto keluarga Chang'an. Ini masih belum ada klaim lain bahwa ini foto orang lain, bukan. Cuma kurang jelas, memastikan. Kurang jelas. Nanti anak kirim lewat WA, insyaallah. Ya. Ini untuk memastikan apakah ini benar foto beliau, ini masih perlu ada bukti, ya. Karena tim. Iya, ya, untuk tim. Untuk sampai sekarang, Habib, sangat sulit menemukan orang yang hidup pada zaman Syekhona Khalil. Ya, minimal kalau mau nututi beliau, orang yang harus hidup sekitar 120 tahun, atau sekarang umurnya 115 tahun. Mungkin bisa kita jadikan sebagai saksi mata dari sejarah yang bisa memastikan apakah foto beliau ini apakah benar atau tidak. Seperti itu, Habib. Untuk foto, sementara keluarga besar meyakini masih belum ada fotonya, Habib. Bahkan ada yang meyakini termasuk karomah beliau tidak bisa difoto. Seperti itu. Itu yang ada foto juga beliau di dekatnya rumah, kayaknya dekatnya rumah itu ada yang bilang fotonya Kiai Khalil juga terbaru katanya. Ada di dekatnya rumah, Gus, bukan ya? Mungkin yang ini. Yang ini yang dekatnya rumah, bukan? Iya. Iya, mungkin ini mungkin gitu ya. Ini bukan mas foto beliau. Bukan foto beliau. Masih. Karya beliau mencakup fan apa aja, Gus? Oh, banyak, Habib. Alhamdulillah tim kami sampai sekarang berhasil menemukan 16 karangan, ya. Ada ban fikih, ya.
fan fikih yang selama ini masyhur Matnus Syarif itu. Asilah fi Bayanin Nikah juga ada. Fan Nahwu juga ada. Beliau punya tulisan Alfiyah berserta syarahnya Habib. Syarah dan ta'likan. Itu sampai sekarang kitabnya ada di Sumur Naka. Itu sering ceramah di sana. Nur Hashim Anam. Itu ada peninggalan kitab beliau yang beliau pendiri pondok pesantren itu Atul Hawiyah kalau nggak salah, mendapatkan kitab tersebut langsung dari Syekhona Khalil. Jadi mungkin bisa masih ada waktu Habib? Banyak. Kalau bisa begini mau live lagi. Ana yang takut antum nggak ada waktu. Enggak. Kalau Ana biasanya kalau Ana live harus 4 jam Gus. Royet Habib. Jadi Syekhona Khalil ini Habib unik Habib. Tarbiyah beliau ini unik. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin apa ya? Beliau ini mau ngetes santri-santrinya. Mau mondok beneran apa enggak? Seperti itu. Jadi kayak kalau nggak salah Kerawi ya. Kerawi ini yang punya naskah Alfiyah ini pertama kali mondok ke Demangan diusir, ya. Mondok lagi. Iya, diusir lagi sampai 3 kali. Baru ketika 3 kali beliau teguh ya, beliau intinya kuat menahan cobaan itu, beliau diterima jadi santrinya Syekhona Khalil. Seperti itu Habib. Bahkan ketika Syekhona Khalil ini mau menjual kitab, kan beliau kan seperti itu. Beliau ini nulis kitab, jual ke santrinya. Jadi bayangkan kalau santri beliau 500, berarti beliau nulis Alfiyah 500 kali. Kalau sekarang alhamdulillah ada PDF ya. Ada percetakan mudah, fotokopi. Ada percetakan mudah, tapi dulu enggak. Beliau sendiri yang nulis kitab untuk santri-santrinya. Ini Syekhona Khalil. Jadi kayak Ki Abdul Karim Lirboyo juga Habib. Ini juga kemarin diceritakan oleh Caim Kafa. Jadi Ki Abdul Karim Lirboyo ini Masya Allah Habib, nggak heran sekarang jadi tokoh besar ya. Lirboyo bisa punya santri belasan ribu, puluhan ribu, jadi orang-orang alim Masya Allah. Sampai sekarang pondok yang jadi pusat Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Jadi Ki Abdul Karim Lirboyo ini Habib, dulu kalau nggak salah, kalau liburan ya, beliau ini bekerja ke Banyuwangi Habib, cari padi. Waktu itu pernah cari padi bersama temannya ke Banyuwangi. Nah, dapat padi sekitar 1 karung ya. Nah, pertama kali nyampe ke Demangan ya, Ki Abdul Karim disambut oleh Syekhona Khalil ya. Padinya ini diambil Habib. Ya, diambil terus Syekhona Khalil ini bilang, "Oh, kebetulan ayam saya masih lapar nih ya. Ayam saya lagi lapar." Ini padi ini yang 1 karung semuanya dikasih untuk makanan ayamnya. Sedangkan Ki Abdul Karim Manaf Lirboyo ini oleh Syekhona Khalil setiap harinya disuruh makan daunnya buah mengkudu Habib. Disuruh makan daun buah mengkudu untuk makanan sehari-hari. Daun mengkudunya. Dan Ki Abdul Karim ini bukan mondok di Bangkalan 1 tahun 2 tahun Habib. Kalau nggak salah beliau mondok di Bangkalan ini sekitar 30 tahun lebih. Bahkan beliau ini baru menikah ketika umur 50 tahun ke atas. Siapa? Baru menikah. Kiai Abdul Karim Lirboyo. Jadi gak heran sekarang ketika Lirboyo bisa jadi pondok pesantren besar, karena pendirinya ini Masya Allah orang-orang yang benar-benar tulus dalam mencari ilmu. Jadi kita tahu bahwa Syekhona Khalil ini punya tarbiyah apa ya, intinya mau ngetes santri-santrinya tulus atau tidak, bersungguh-sungguh atau tidak. Saya jadi ingat kisahnya kalau nggak salah Habib Ahmad Hasan Al-Attas atau Habib Ali bin Abdullah Segaf Habib Sewun. Ya, ketika mau mondok ke India, ditok-tok pintu gurunya agak dibuka, disuruh sama gurunya siram pakai air kobokan. Iya. Ini kan ujian yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu Habib. Yang kata Habib Umar, kalau santri sekarang mungkin nggak bakal kuat, ya kan? Cukup sekarang dimintai sumbangan aja udah berhenti semua. Jadi cukup dari ujian yang diberikan ulama di zaman sekarang, kata Habib Umar, fitarotib.
Kan seperti itu Habib. Dalam aturan-aturan atau undang-undang yang diberikan oleh para kiai atau para ulama di zaman sekarang. Nah. Bagaimana Gus agar bisa mendapatkan madat atau berkah dari beliau Syekhona Khalil Bangkalan? Cara mendapatkan barokah dari soleh. Dengan mungkin membahas tentang sejarah beliau, membaca kisah-kisah beliau, juga mengamalkan amalan-amalan beliau seperti itu Habib. Seperti itu juga selain berziarah ke makam beliau, tentunya ziarah ke makam beliau. Jadi kalau ziarah ke makam beliau ini juga diriwayatkan ada beberapa kaifiyah Habib. Tapi agak sulit. Gak apa-apa. Agak sulit. Jadi baca 1000 Qul huwallahu ahad. 1000. Nah ketika jadi, sudah nyampe gini Gus ya. Kulhu 1000 kulhu gitu. Enggak Habib. Surat Al-Ikhlas 1000 kali. Oh, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, baru ketika nyampe ke angka 999 diniati dalam hati. Ya, hajatnya apa? Hajatnya apa? Itu baru hatamkan dengan Al-Ikhlas yang ke 1000 kalinya. Seperti itu. Masya Allah. Mungkin ada yang belum disampaikan, antum ingin sampaikan Gus apa tentang Kiai Khalil Bangkalan yang mungkin belum kecakup dari pertanyaan teman-teman yang menarik di antaranya coba Anda cek lagi Habib. Siap. Oh juga dari guru-guru beliau mungkin yang banyak tidak tahu, Syekhona Khalil ini juga dalam sanadnya banyak menyebutkan guru-guru beliau dari Palembang Habib. Ya, dari Palembang. Jadi kalau terkenal Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, itu Syekhona Khalil punya guru murid dari Syekh Abdul Somad. Namanya Syekh Mahmud Ibn Kinan. Syekh Mahmud Ibn Kinan Palembang. Itu juga termasuk guru beliau. Tahun berapa Gus? Untuk Syekhona tadi sudah kita sampaikan wafatnya pada tahun 1925. 25 itu ya? Pada kalau kita hitung, kalau Syekhona Khalil dalam tulisan beliau dilahirkan pada 1252 Hijriah, jadi beliau itu wafat pada umur 91 tahun. Syekhona Khalil wafat apa Gus? Holnya. Hol beliau ini pada tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ya? 29 Ramadan. Setiap tahun itu ya? Setiap tahun Habib, setiap tahun. Dan bukan hanya di satu titik. Jadi setiap keluarga beliau itu punya hall khusus, ya, punya hall khusus. Jadi di Demangan ada. Intinya Habib, saya ingin berpesan pada para teman-teman ya bahwa Syekhona Khalil ini punya banyak karomah, punya banyak kemuliaan ya. Kita ini jangan memandang dari titik itu, ya. Tapi kita harus kembali ke belakang, kita lihat ya. Kita harus ketahui dengan apa Syekhona Khalil bisa mendapatkan semua kemuliaan itu. Ya. Mujahadah ya. Ya, dari mujahadah beliau, dari akhlak beliau, dari adab beliau, dari ta'zim beliau terhadap para gurunya, ya. Ta'zim beliau terhadap para habaib, ya. Ta'zim beliau terhadap para ulama, ya, seperti itu Habib. Jadi kalau misalkan sekarang ada pihak yang berusaha membenturkan ya antara para kiai dan habaib, ya, ini nggak akan bisa Habib. Karena sudah mulai dari dulu kiai sama habaib itu seperti ini. Satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi kalau memang ada yang berusaha membentur-benturkan, itu pasti orang yang hasud, ya, orang yang hasud, orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari dulu ya kiai sama habaib ini saling menghormati, saling membantu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada itu saling iri, saling hasut, saling dengki, nggak ada Habib. Mungkin ini saling bahu membahu untuk agama, bangsa dan negara. Jadi yang perlu kita teladani ya dari Syekhona Khalil, kita nggak bisa menteladani karomahnya, mustahil ya. Jadi menteladani bagaimana ketawaduan beliau ya, bagaimana adab beliau, bagaimana akhlak beliau. Yang paling penting itu Habib, bagaimana takzim beliau terhadap para guru. Wabil khusus Habib, guru yang mengajarkan kita di
musola, yang mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita alif bata, ya. Itu justru yang, iya, itu yang justru kalau saya ketahui, ya, saya dengar dari Habib Ali masyhur, yang paling harus kita hormati daripada yang lain. Ya, karena yang mengajarkan kita alif bata, mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita ngaji, itu pahalanya lebih besar daripada yang lain. Karena setiap kita sholat, setiap kita baca Quran, setiap kita baca Fatihah, pahalanya selalu mengalir terhadap guru-guru tersebut yang mengajarkan kita dasar-dasar ilmu agama seperti itu. Makanya Al-Fakir pernah dengar juga di Hadramut itu bahwasannya mereka kalau ada anak kecil-kecil seperti itu, mereka lebih tertarik berebut untuk ngajar anak kecil-kecil supaya mereka adalah orang yang pertama kali mengajarkan Fatihah kepada mereka. Masya Allah. Jadi nggak bisa dibayangkan betapa besarnya pahalanya Ustadz yang dulu ngajar Habib Umar sekarang Habib. Allah, naam. Selain tentunya ayah beliau Habib Muhammad bin Salim, pastinya ada guru-guru lain yang juga mengajar Habib Umar ketika masih kecil seperti itu. Masya Allah. Tapi yang perlu kita telusuri lagi tadi kisah tentang Syekhona dan Habib Ali. Ini perlu ditelusuri. Perlu ditelusuri apakah ini subut atau tidak. Kalau nggak salah ada yang mengatakan kepada Al-Fakir Habib, ada manuskripnya Habib. Ada manuskripnya, pertemuan tersebut ada tercatat di Maktutat di Seoul. Yang sekarang ada di Munsib Al-Habsyi di Seoul. Wallahu alam. Wallahu alam apa memang benar ada atau tidak seperti itu. Tapi kisah ini masyhur. Al-Fakir ada beberapa keluarga Solo masyhur Habib. Al-Fakir banyak juga majmu' kalam tentang Habib Ali Habsyi. Coba Al-Fakir mungkin baca nanti ketika satu saat ada terlewati tentang cerita kiai atau apa yang pernah ziarah ke beliau, nanti bisa kita kabarkan ke Marhaba.